Selamat pagi. Terima kasih eh, telah mendengarkan kembali channel Cilmar. Kali ini saya akan membahas atau menyampaikan terkait seri training within industry yang keempat, memperlakukan orang ala TWI. Untuk sejarah TWI sendiri dimulai dari Juni 1940, di mana Prancis menyerah kepada Jerman, sehingga menstimulasi Amerika untuk mengirimkan pasukannya ke Eropa. Untuk bisa mengirimkan pasukan ke Eropa, Amerika mempersiapkan yang namanya TWA service agar orang yang ditinggalkan itu bisa segera mengambil alih pekerjaan dari orang-orang yang pergi ke medan perang. Sehingga diterbitkan yang namanya TWIJR Job Relation, TWIJM Job Method, dan TWIJI Job Instruction. Dan tujuannya untuk memerangi perang global. Dan untuk perkembangan TWI di Jepang sendiri sejak tahun 51 untuk memperbaiki ekonomi Jepang yang luluh lantak karena perang dunia kedua, itu diintroduksi TWI. Dan juga pada tahun 55 didirikan Nihon Sangyo Kunren Kyokai di Sangkong. Di sini saya juga belajar TWI JR Job Relation untuk memperlakukan orang selama 8 jam kali 6 hari, cukup lama. Nah ini seterusnya sampai saat ini di Sangkong juga tetap misalnya melakukan development atau mengajarkan tentang TWI. Nah dalam TWI itu ada 5 syarat sebagai supervisor, di mana supervisor ini adalah bukan jabatan supervisor, tapi orang yang kepadanya dititipkan bawahan atau orang yang memerintahkan pekerjaan kepada orang lain. Dalam TWI, seorang supervisor itu mempunyai syarat punya 2 pengetahuan dan 3 skill. 2 pengetahuan itu apa? Satu pengetahuan tentang pekerjaan, 2 pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab. 3 skill yang harus dimiliki oleh supervisor: 1 skill memperlakukan orang, 2 skill kaizen, dan 3 skill mengajar atau memberikan instruksi. Nah detail sendiri 2 pengetahuan itu, 1 pengetahuan tentang pekerjaan. Yang dimaksud dengan pengetahuan tentang pekerjaan adalah pengetahuan tentang materialnya dalam melakukan pekerjaan, terus mesin-mesin yang digunakan, proses kerjanya seperti apa, dan juga teknologi yang diperlukan dalam pemrosesan. Sedangkan 2 pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab adalah pengetahuan tentang kewajiban dan wewenangnya, terus juga pengetahuan tentang kebijakan perusahaan, kesepakatan kerja, peraturan umum kerja, atau juga peraturan tentang keselamatan. Sedangkan untuk 3 skill, 1 skill mengajar dan memberikan instruksi, di mana skill ini diperlukan untuk melatih karyawan supaya bisa menjadi handal, di mana tujuannya apabila karyawan menguasai skill tersebut, maka dia dapat bekerja dengan mengurangi pemrosesan atau tanpa repair maupun produk defect. Bisa mengurangi kecelakaan kerja dan juga bisa mengurangi kerusakan karena peralatan dan fasilitas kerja. Skill yang kedua adalah skill kaizen. Jadi skill kaizen ini kita bisa mengetahui kita melakukan penelitian tentang step-step pekerjaan. Dari situ kita bisa misalnya melakukan perbaikan. Ya, perbaikan itu bisa dengan menghilangkan pekerjaan itu sendiri, terus kemudian menentukan urutannya atau menggabungkannya atau mempermudahnya sehingga hasil kerja lebih efisien. Dan yang skill ketiga adalah memperlakukan orang. Nah di sini adalah dalam hal ini adalah bagaimana istilahnya bisa memperoleh kerjasama dari bawahan, ya karena orang ini adalah utamanya ada bawahan, sehingga memperlancar hubungan antar manusia, karena supervisor mencapai hasil kerja itu melalui bawahan. Intinya seperti itu. Nah kalau tinjau ulang skill yang diperlukan oleh supervisor, skill yang memperlakukan orang itu dibahas dalam TWI JR atau Job Relation, skill kaizen itu dibahas di TWI JM Job Method, sedangkan skill mengajar atau memberikan instruksi dibahas di TWIJI atau Job Instruction. Nah, berikutnya kita membahas tentang TWIJR. Ini adalah manual asli dan kartu TWIJR yang asli.
yang tulis sebelah kanan, yang atas itu kartu JWR yang asli bahasa Inggris, yang di bawah kartu TWIJR dalam bahasa Jepang. Nah, ini kartu TWIJR yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam TWI itu selalu ada 4 tahap. Ya, kalau misalkan dalam job relation ini 4 tahap cara penanganan masalah. Pertama, tahap 1, menggali fakta. Ya, fakta yang ada itu digali. Terus kemudian tahap kedua, mengkaji dengan baik fakta-fakta yang ada, lalu tentukan tindakan apa yang sebaiknya diambil. Terus tahap 3 adalah menentukan tindakannya. Terus tahap keempat, memastikan sudahnya atau follow up terhadap tindakan yang telah diambil. Dalam tahap 1, menggali fakta, pelajari fakta yang ada hingga saat ini. Jadi fakta-faktanya apa saja itu dipelajari atau dicari. Ya, tolong hati-hati antara fakta dan asumsi. Seringkali kita mengasumsikan bahwa itu seolah-olah sebagai fakta. Ya. Terus kemudian ada peraturan dan norma apa saja yang ada saat ini. Terus juga untuk menggali fakta, bicara dengan orang tersebut. Terus juga dalam menggali fakta dan bicara dengan orang tersebut, pahami perasaan dan unek-uneknya. Nah, filosofi dari tahap ini adalah pahami semua duduk perkaranya. Jadi tahap ini adalah menggali fakta. Tahap kedua, mengkaji dengan baik lalu tentukan. Pada tahap ini, rapikan semua fakta, terus kaji keterkaitan antar fakta, kaji tindakan apa yang dapat diambil dari fakta-fakta yang ada. Ya, berarti kalau kaji tindakan mungkin ada beberapa tindakan alternatif. Terus terhadap tindakan-tindakan alternatif yang hendak dilakukan, itu periksa kebijakan dan norma yang berlaku. Apakah tindakan yang akan diambil itu melanggar tidak dengan kebijakan yang saat ini ada? Melanggar tidak dengan norma yang berlaku? Kalau misalkan melanggar, berarti tindakan itu tidak bisa kita ambil sebagai tindakan. Ya, bagaimana dampaknya terhadap tujuan? Ya, tindakan itu dampaknya akan seperti apa? Terhadap orang tersebut bagaimana? Tempat kerjanya bagaimana? Terhadap pekerjaan atau produksi bagaimana? Intinya filosofi dalam tahap ini adalah jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Tahap 3, menentukan tindakan. Nah, apakah tindakan ini harus dilakukan diri sendiri? Maksudnya oleh pimpinan. Bisa nggak pimpinan tersebut melakukan sendiri tindakannya? Kalau misalkan bisa, silakan dilakukan. Perlukah bantuan orang lain? Misalkan haruskah memberitahu atasan? Ya, terus juga perhatikan saya tepat dalam menentukan tindakan. Nah, filosofi dalam tahap ini adalah jangan mengalihkan tanggung jawab. Tahap keempat, memastikan sesudahnya. Kapan perlu dipastikan? Perlukah memastikannya berulang-ulang? Apakah dampaknya lebih baik terhadap hasil kerjanya? Ya, sikap kerjanya bagaimana dampaknya? Terus terhadap hubungan antar manusia bagaimana? Nah, untuk filosofi di tahap ini adalah, nah, tindakan diambil apakah bermanfaat? Ya, kalau misalkan tidak bermanfaat, mungkin perlu dikaji ulang ke tahap nomor 3. Nah, dalam perlakuan orang Arab TWI itu ada sikap dasar yang harus dipegang untuk membina hubungan manusia yang baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1. Memberitahu baik tidaknya sikap kerja orang tersebut. Ya, tentukan apa yang Anda inginkan dari orang tersebut, terus bimbing agar kerjanya lebih baik. Memuji yang kedua, memuji pada waktu yang tepat. Ya, jadi perhatikan pekerjaan dan kegiatan yang tidak biasa. Ya, kalau misalkan Anda ingin menegurnya, ya utarakan pada saat itu juga, atau memuji juga pada saat itu juga. Terus yang ketiga, memberitahu sebelum perubahan yang berpengaruh terhadap orang tersebut. Misalnya, apabila orang itu akan dimutasi, sebelum diumumkan, beritahukan dulu terhadap orang tersebut. Utarakan alasannya bila ada,
buat orang tersebut dapat menerima perubahan. Yang keempat, memaksimalkan potensi orang tersebut. Cari potensi tersembunyi pada orang tersebut, jangan halang-halangi orang tersebut untuk berkembang. Terus sikap dasar yang terakhir, bawahan harus diperlakukan sebagai individu. Ya, terima kasih untuk mendengarkan, semoga bermanfaat.